Sambungan las merupakan sebuah penentuan dalam keselamatan kapal. Tapi bagaimana cara kita tahu lasan tersebut sempurna atau tidak tanpa merusak material tersebut? Jawabannya adalah ultrasonic test. Sebelum kita mengenal lebih jauh terkait ultrasonic test ini, alangkah lebih baiknya kita lebih memahami terkait apa itu definisi dari ultrasonic test tersebut. Ultrasonic merupakan pengujian baik pengukuran tebal maupun pendeteksian cacat internal atau flow detection dengan menggunakan getaran ultra, yakni gelombang mekanis yang berfrekuensi di atas 20 Hz. Gelombang ini memiliki sifat sama dengan gelombang suara yang dapat dipantulkan, dibiaskan, dan didifraksikan dan diserap. Gelombang ini dihasilkan oleh suatu transducer yang biasanya bekerja berdasarkan konvensi energi listrik menjadi energi mekanik. Terdapat 3 jenis prinsip penggunaan gelombang ultrasonik. Yang pertama ada teknik resonansi, yang kedua ada teknik transmisi, lalu yang ketiga ada teknik pulsa echo. Yang pertama, teknik resonansi. Teknik resonansi memanfaatkan frekuensi resonansi, di mana frekuensi gelombang ini dapat diubah-ubah sehingga mencapai batas maksimum getaran. Lalu frekuensi resonansi ini dapat dihitung melalui perubahan ketebalan material akibat cacat atau korosi. Yang kedua, ada teknik transmisi. Teknik yang menggunakan dua probe atau pemancar dan penerima yang ditempatkan di sisi berlawanan material. Jika gelombang yang diterima melemah atau hilang, berarti ada cacat besar yang menghalangi gelombang. Yang ketiga, ada teknik pulsa echo, di mana teknik pulsa echo ini paling sering dan paling umum digunakan. Teknik pulsa echo ini teknik yang menggunakan satu probe di mana pemancar dan penerima gelombang dijadikan satu. Gelombang dipantulkan oleh cacat atau dinding belakang material, lalu diterjemahkan kepada layar. Secara umum, prinsip kerja ultrasonic test yang pertama, pembangkitan gelombang ultrasonik. Transducer atau probe mengubah energi listrik menjadi getaran mekanis berupa gelombang ultrasonik. Gelombang ini diarahkan ke material melalui permukaan uji. Untuk menghindari pantulan udara, digunakan cowplane agar gelombang bisa masuk ke material dengan baik. Lalu, langkah selanjutnya, gelombang merambat dalam material dengan kecepatan tertentu. Jika material homogen dan bebas cacat, gelombang akan dipantulkan dari permukaan belakang material. Jika terdapat cacat, seperti porositas atau retakan, sebagian gelombang akan dipantulkan dari cacat tersebut. Lalu, langkah yang ketiga, penerimaan dan deteksi gelombang pantul. Pantulan diterima kembali oleh transducer, lalu alat ultrasonik menampilkan sinyal pada layar. Lalu, yang keempat yaitu interpretasi hasil, di mana waktu tempuh gelombang sama dengan menentukan kedalaman cacat, amplitudo sinyal sama dengan menunjukkan ukuran atau besar kecilnya cacat, yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan standar untuk menentukan apakah sambungan las diterima atau ditolak. Selanjutnya ada beberapa perlengkapan yang perlu disiapkan dalam ultrasonic test. Yang pertama ada generator yang menghasilkan sinyal elektronik yang mengeluarkan semburan voltase bolak-balik apabila dipicu secara elektronik. Yang kedua ada transducer, merupakan unit pencari yang merubah energi ultrasonik menjadi semburan voltase bolak-balik, juga bekerja baik sebagai pengirim dan penerima gelombang suara ultrasonik. Yang ketiga terdapat osiloskop, yaitu untuk mendisplay atau mengindikasikan record output dari benda uji berupa carta atau komuter output. Yang keempat
terdapat couplant, yaitu zat penghantar gelombang getaran ultra ke benda uji serta yang meneruskan output ultrasonik.